Pola berhemat dalam pengeluaran sehari-hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube-nya Keluarga Hamam. Alhamdulillah senang banget rasanya aku masih bisa share lagi aktivitas aku seperti biasanya. Masih bisa sapa-sapa teman-teman lagi, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya, amin. Share lagi aktivitas aku nih teman-teman. Aktivitas seorang ibu rumah tangga di rumah kontrakan minimalis. Oke, di video kali ini aku lagi bikin budgeting. Nah, ini seperti biasa budgeting bulanan aku. Di video-video aku itu khusus budgeting itu cuman sebulan sekali ya teman-teman. Dan di sini untuk evaluasi di bulan Januari kemarin aku akan kasih tahu juga di video budgeting kali ini. Karena aku mulai budgeting dan aku tayangkan di YouTube. Perdananya itu di Januari 2025 ya. Jadi ini kedua kalinya aku share di YouTube untuk budgeting. Nah, untuk budgeting aku itu budgetingnya yang sebisanya aku aja sesuai dengan pengeluaran di rumah kontrakan ini ya teman-teman. Jadi setiap rumah tangga itu berbeda-beda versi budgetingnya. Nah, ini versi budgeting aku teman-teman yang sederhana ya. Karena biar supaya memudahkan aku dan buat teman-teman juga disimak ya, karena memang sangat mudah untuk budgeting aku sesuai dengan pendapatan dan pengeluaran di keluarga kami nih teman-teman. Oke, mari kita mulai budgetingnya. Di sini ada pendapatan keluarga ya, jadi pendapatan suami sama pendapatan istri. Nah, mutlak di sini sesuai dengan yang tertera ya, semuanya itu mutlak pendapatan suami kebanyakan. Kalau pendapatan istri sih, kalau aku ya pendapatannya itu nggak banyak, paling aku tuh ada sedikit ya untuk jajan lah ya teman-teman. Paling aku check out nanti barang-barang di Shopee ya seperti itu, paling dari endorse. Ya rezekinya seperti itulah teman-teman. Disyukurin aja banyak sikitnya. Nah, kalau suami itu pendapatannya nggak menentu ya, karena setiap bulannya itu tergantung dari orang yang pesan. Misalnya ada orang yang pesan stainless, teralis, atau kanopi. Nah, alhamdulillah banyak yang pesen ya banyak dapatnya. Tapi kalau misalnya yang pesen ya sedikit, ya sedang lah ya dapatnya. Alhamdulillah teman-teman, setidaknya bisa lebih dari cukup gitu untuk kebutuhan kami sekeluarga selama sebulan. Kalau kisarannya sih 5 sampai 10 juta ya setiap bulannya pendapatan suami. Nah, untuk pengeluaran di rumah kontrakan ini ya aku yang bikin budgetingnya. Kalau untuk pengeluaran di kerjaan suami misalnya di bengkel lasnya yaitu urusan suami ya teman-teman. Jadi di sini aku sharingnya pengeluaran kebutuhan rumah tangga di rumah kontrakan ini. Jadi di sini yang pertama untuk pengeluarannya itu ada pengeluaran bulanan, pengeluaran mingguan, untuk orang tua, untuk jalan-jalan, dan yang kelima itu ada tabungan. Jadi pengeluaran yang diatur di rumah kontrakan ini ya ada 5 poin-poinnya ya teman-teman. Kalau untuk pengeluaran bulanan ada sewa rumah, listrik, BPJS, wifi, belanja bulanan, pampers, susu, galon, bensin, jajan, dan skincare. Kalau untuk belanja ke pasar itu ada belanja beras, ada buah-buahan, ada healing, ada makan di luar ya teman-teman. Dan untuk orang tua itu privasi ya. Dan yang kelima poinnya kalau tabungan itu ada tabungan anak sama tabungan keluarga. Oke, di sini pembahasan pertama pengeluaran untuk bulanan. Yang pertama itu ada bayar sewa rumah ya. Jadi yang di sini rumah kontrakan ini tuh 400.000 sebulan. Dan kalau untuk rumah sewa yang di Bengkelas itu ada rumah 4 petak, itu diambil 4 dan dibayar semua selama sebulan, itu berarti 2 juta. Satu rumah itu 500.000. Itu untuk usaha Bengkelas ya. Tetapi itu tidak aku yang bikin budgetnya. Di sini khusus untuk di rumah kontrakan ini aja. Jadi di sini ada listrik. Biasanya di bulan kemarin listrik itu 500.000 sebulan teman-teman. Alhamdulillah untuk bulan ini cuma 300.000.
Dan untuk WiFi itu ada 160.000 sebulan, untuk BPJS itu ada 150.000 sebulan, untuk belanja bulanan seperti persabunan dan lain-lain itu 400.000 sebulan. Untuk belanja pampers anak dari mulai Bang Hubu sama Adik Hilya itu 300.000 sebulan. Untuk susu anak, susu Bang Hubu sama Bang Hamam itu 300.000 sebulan. Untuk air galon 100.000, untuk gas 70.000, untuk bensin itu 300.000, untuk jajan 300.000 sebulan, untuk skincare 100.000 sebulan. Jadi kalau skincare itu aku nggak banyak-banyak ya, cukup 100.000 karena sekarang alhamdulillah udah ke 4 atau 6 kali ya kalau nggak salah aku beli skincare yang ada di TikTok itu Apple Glowing, dan itu menurut aku worth it harganya, dan memang di wajah aku itu cocok banget teman-teman. Dan di sini pengeluaran mingguan ya. Jadi yang pertama itu poinnya ada belanja ke pasar tradisional. Itu aku budget tiap minggunya 200.000, berarti total sebulan ada 800.000 ya. Dan yang kedua itu ada belanja kebutuhan pokok seperti beras sama minyak makan, itu 400.000 sebulan karena 100 seminggunya ya. Dan yang ketiga itu ada poin belanja buah-buahan, itu ada 50.000 per minggunya, totalnya 200.000 sebulan. Jadi untuk pengeluaran mingguannya seperti itu ya teman-teman. Dan untuk orang tua di sini aku bikin privasi ya teman-teman. Karena aku nggak ingin aja sih biar kalian tuh tidak tahu gitu berapa sih untuk orang tua yang aku kasih. Dan di sini poin yang keempat ada poin jalan-jalan. Di sini aku budgetkan 100.000 per minggu ya, atau 400.000 sebulan. Jalan-jalan ini tidak menentu ya teman-teman, kadang ke mall, terkadang makan-makan gitulah di luar ya. Dan yang terakhir poinnya ada tabungan. Kalau tabungan itu yang pertama ada tabungan Bang Hamam sekolah itu 300.000 sebulan, dan poin yang kedua itu ada tabungan keluarga. Di sini aku bikin 400.000 sebulan ya teman-teman. Dan kalau ada pendapatan lebih nih, bisa nabung yang lebih banyak lagi ya. Jadi tergantung kalau pendapatan suami itu tiba-tiba ada tender yang besar, ya mungkin bisa lebih banyak lagi nih nabung. Kalau untuk tabungan di rekening, untuk kerjaan suami itu ya di rekening dia lah ya semua. Yang penting suami aku tuh ngasih untuk kebutuhan di rumah ini. Jadi akulah yang ngatur untuk budget di rumah ini ya teman-teman, untuk pengeluarannya. Jadi sepinter-pinternya aku ngebudgetkan budget yang minim lah ya, yang hemat tentunya. Jadi tidak terlalu besar gitu untuk budgetnya. Sisanya itu kalau memang dapat tender yang besar, sisanya kan bisa ditabung ya. Karena suami juga bilang dari mulai sekarang mau tabung uang banyak-banyak untuk bisa beli tanah dan bikin rumah. Gitulah ya, sekarang ini yang dipikirkan suami ya harus bisa punya rumah sendiri gitu, karena capek lah ya teman-teman asik ngontrak terus gitu. Dan di sini total semuanya ya pengeluaran di rumah kontrakan ini untuk keluarga kami itu ada total 5.780.000. Kalau kemarin itu 5.900.000 lebih ya. Karena sekarang udah ada pengurangan seperti listrik ya. Alhamdulillah listrik sekarang sudah berkurang. Karena biasanya sih kami kongsi listriknya ya sama tetangga. Jadi kan mungkin hidup semualah lampu, AC hidup 2, jadi berat gitu ya. Karena kalau misalnya semakin banyak yang hidup di dalam 1 meteran, ya mungkin bisa naik listriknya gitu. Apalagi kalau suka jeklek, kalau suka balik tuh mungkin bisa naik listriknya ya teman-teman. Dan alhamdulillah sekarang udah kami sendiri yang pakai listrik, tetangga itu udah pindah, jadi ya bersyukur banget gitu udah kurang
50.000 isi token bisa sampai seminggu gitu loh teman-teman, kadang 10 hari. Bersyukurlah ya teman-teman. Oke, itu dia pengeluaran yang aku budgetkan di rumah kontrakan ini. Jadi di sini teman-teman, alhamdulillahnya dari mulai Januari kemarin, aku tuh kan udah mulai nabung banyak-banyak ya. Alhamdulillah selama sebulan aku tabung, itu aku bisa dapat 1 juta lebih nih teman-teman. Itu di luar aku nabung emas ya, karena suami aku kalau ada rezeki lebih, itu ngasih uang untuk beli emas. Jadi tabungan emas itu bermanfaat juga ya karena bisa untuk keperluan yang lain lah nanti misalnya ada keperluan mendesak. Jadi kenapa aku nggak bikin dana darurat ya salah satunya itu teman-teman. Dana darurat itu aku alokasikan ke beli emas. Salah satunya bisa untuk perhiasan dipakai biar cantik. Yang kedua bisa untuk tabungan lah ya investasi emas. Dan di sini aku mau ambil uang tabungan yang selama ini aku tabung, ada 1 juta lebih teman-teman. Alhamdulillah, ini aku bikin untuk umroh ya. Bismillah, semoga saja bisa tercapai. Untuk targetnya itu 30 juta ya teman-teman. Semoga aja bisa tercapai dari mulai sekarang. Niat aku tuh mantap sekali untuk bisa umroh. Semoga saja bisa tercapai ya teman-teman. Doain teman-teman. Semoga bisa lancar nih aku nabungnya untuk bisa pergi umroh. Amin. Karena aku itu lebih semangat lagi untuk bisa pergi umroh dibandingkan aku harus bisa punya rumah sendiri gitu. Jadi aku tuh semangatnya ya untuk pergi umroh teman-teman. Karena ya mungkin terlalu rindu kali ya. Dan di sini udah aku tulis ini umroh dan uangnya di sini aku tabung 1 juta dulu. Untuk sisanya itu 150.000 aku masukkan ke bagian dompet aku yang receh-receh. Nah, ini dompet aku yang receh-receh ya teman-teman. Jadi kalau perlu mau beli jamu atau keperluan yang lain lah ya untuk jajan anak-anak, aku ambilnya di sini. Dan ini aku masukkan ke saving challenge. Ini 5k ya. 5k semua, ini 5k jadi 250.000. Jadi di sini aku masukkan ke pouch ini dan ini aku tulis pouchnya 5k ya teman-teman. Dan di sini targetnya itu ada 250k. Semoga bisa tercapai untuk savings challenge-nya juga. Dan ini aku untuk savings challenge ini kan banyak ya teman-teman. Aku coba satu dulu yang 5k yang paling terendah. Nah, ini dia yang aku bilang, aku tuh tabung investasi emas ya teman-teman. Jadi emas ini ada kalung, ada cincin adik Hilya juga. Ini nggak aku pakaikan, aku simpan aja teman-teman. Untuk gelang itu aku pakai sama kerabu dan ada kerabu adik Hilya juga. Jadi investasi ini bagus banget ya emas ini karena 5 tahun ke depan harganya melonjak. Oke, sampai sini dulu budgeting aku dan evaluasinya. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Assalamualaikum.